Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan membahas tentang uji regresi variable intervening atau analisis PET. Nah, analisis PET istilah lain dari uji regresi dengan variable intervening. Analisis PET ini dalam bahasa Inggris disebut PET analysis. PET analysis ini merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Analisis regresi biasa digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang berkaitan yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, sementara analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tapi juga menjelaskan pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Nah, pada kali ini saya akan memberikan contoh dengan judul pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan Warmindo atau Pelangit dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Yang dimana kualitas pelayanan itu sebagai X1 atau variabel independen yang pertama, dan kualitas produk itu sebagai X2 atau variabel independen yang kedua. Kemudian loyalitas pelanggan itu sebagai variabel dependen atau sebagai variabel Y, dan kepuasan pelanggan itu sebagai variabel interveningnya. Kemudian ini ada beberapa hipotesis yang akan kita bahas ya. Ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z, pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Ya, langsung saja kita buka ya file ini. Kita sudah ada data dari X1, X2 dan Z-nya. Lalu kita buka SPSS kita input data yang telah kita dapat ini. Pertama-tama kita ke variable view dulu nih teman-teman. Di sini kita tulis X1, kemudian kita enter X2, Y, sama Z. Nah, untuk D, Z. Nah, untuk desimalnya sendiri itu kita nolin aja ya teman-teman. Kita nolkan semua. Lalu pada label kita tulis di sini ada untuk variabel pertama itu ada kualitas pelayanan. Lalu untuk variabel yang kedua X2-nya itu ada kualitas produk, terus ada untuk Y-nya itu ada loyalitas pelanggan, terus ada kepuasan pelanggan. Setelah itu kita ke data view, data yang di Excel tadi itu kita pindahkan ke SPSS tadi. Copy paste. Setelah itu kita analyze regresi linear. Nah, pada ini kita menggunakan dua model ya teman-teman. Di analisis PET ini kita menggunakan dua model. Model yang pertama ini untuk kualitas pelayanan dan kualitas produk kita taruh di kolom independen, dan loyalitas pelanggan atau variabel Y-nya kita taruh di dependen. Nah, ini kita abaikan nih pinggir-pinggirnya atau bawahnya ini. Langsung saja klik OK. Lalu ini untuk model pertama sudah kita dapat ya teman-teman ya. Untuk model yang pertama, lalu kita analisis model yang kedua. Kita analyze regresi linear. Ini kita reset dulu.
Dan untuk yang kedua ini, X1, X2, dan Y itu kita taruh di independen, dan kepuasan pelanggan atau variabel interveningnya kita taruh di dependent. Langsung saja kita klik OK. Dan ini adalah model yang kedua. Langsung saja ya kita bahas untuk model pertama dan model yang kedua ini. Kita save dulu. Kita buka model yang pertama tadi. Kita save dulu ya teman-teman ya. Ya, untuk model yang pertama ini kita mengacu pada output regresi model pertama pada bagian tabel koefisien. Pada koefisien ini kita lihat di SIG yang SIG ya teman-teman ya. Yang SIG itu untuk variabel X1 itu nilai signifikan dari kedua variabel yaitu X1 itu ada 0,03 dan ada dari X2 itu 0,05. Nah, kelihatan kan ini tuh lebih kecil dari 0,05. Nah, hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yakni variabel X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, kemudian untuk kedua ini, besar R square yang terdapat pada tabel summary adalah 0,987. Ini bisa kita lihat 989. Nah, kita bisa lihat nih model summary di R square-nya itu ada 0,989. Yang hal ini menunjukkan bahwa pengaruh X1 dan X2 sebesar 98%, 98,9%, sementara sisanya 1,1%, yang merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dimasukkan oleh peneliti. Sementara itu, nilai E1 yang didapat dari rumus yang kita cari itu dengan rumus E1 sama dengan akar 1 min 0,989, yaitu ada 0,104 ya teman-teman ya. Jadi ini berpengaruh signifikan terhadap Y ya untuk X1 dan X2. Dan kemudian kita lihat di model yang kedua. Kita lihat di model kedua. Nah, untuk model kedua ini kita lihat lagi di kolom koefisien lagi. Kita lihat nilai signya, nilai signifikannya dari ketiga variabel ini. Tiga variabel yaitu X1, X2, dan Y. Di mana X1-nya itu 0,950, terus X2-nya itu 0,089, Y-nya itu 0,182, yang dimana ini lebih besar dari 0,05. Hasil ini membawakan kesimpulan bahwa model 2, yakni variabel X1, X2, dan Y, tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Besar R square yang terdapat pada tabel ini juga hanya 0,41415, yang hal ini menunjukkan bahwa X1 dan X2 itu sebesar 41,5%, sementara sisanya 58,5%. Yang ini nggak ada setengahnya ya kontribusinya. Sementara itu S1 nya dapat kita lihat dengan cara ini rumus yang sama. S1 sama dengan akar 1 min 0,415, yaitu 0,7648. Nah, kita lihat sini. Jadi yang ini ke sini berpengaruh ya, berpengaruh signifikan, tapi dari sini ke sini itu tidak signifikan. Seperti itu, teman-teman. Ya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.